Forum Purnawirawan Prajurit TNI menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari DPD et impera dan dari disintegrasi bangsa. Beberapa hari ini, jagat dunia politik sedang sibuk memperbincangkan terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden. Usulan tersebut berasal dari Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan memicu berbagai perdebatan publik. Akankah Gibran akan dimakzulkan? Bagaimana usulan tersebut bisa terjadi? Mari kita bahas di Suara Jaka, episode pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Ratusan purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk mengganti posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Usulan tersebut muncul pada tanggal 17 April 2025 ketika berada di acara silaturahmi purnawirawan prajurit TNI dengan tokoh masyarakat dan sudah ditandatangani oleh 103 jenderal, 37 laksamana, 65 marsekal, serta 91 kolonel. Sikap keras purnawirawan TNI dalam menyikapi dinamika politik ini didasarkan pada keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang dianggap telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sebenarnya, pemakzulan Wakil Presiden bukan satu-satunya usulan yang mereka ajukan. Ada 8 poin usulan lain yang meliputi: 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik dan pemerintah. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenakan sebagai asta cita kecuali pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempong, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan tambang yang tidak sesuai aturan dan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 2 dan 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada pejabat dan aparat negara lainnya yang terkait dengan kepentingan Presiden Joko Widodo. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtipnas di bawah Kemendagri. Dan ke-8, mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK. Akan tetapi, usulan yang ke-8 tersebut begitu disorot oleh berbagai media di Indonesia. Padahal semua usulan, jika kita bedah satu persatu, sesuai dengan tuntutan yang sering diajukan oleh masyarakat. Banyak sekali respon masyarakat, bahkan tokoh-tokoh lainnya juga turut mengomentari usulan tersebut. Seperti halnya Sutiyoso yang merupakan mantan gubernur DKI Jakarta sekaligus purnawirawan TNI. Beliau mengatakan bahwa usulan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa serta merupakan bentuk pengabdian yang sah dalam negara demokrasi. Menurutnya, penyampaian pendapat seperti ini dijamin dalam konstitusi dan perlu ditanggapi dengan proporsional. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara, yakni Abdul Mahmud Hendro Priyono, juga menanggapi usulan tersebut dengan mengatakan bahwa usulan tersebut sudah terukur. Ia juga menambahkan bahwa usulan itu bagian dari aspirasi dan beliau berharap agar setiap pihak selalu menjaga stabilitas nasional. Dari istana, yakni Wiranto yang menjabat sebagai penasehat Presiden bidang politik dan keamanan, mengatakan bahwa Presiden memahami semua tuntutan tersebut. Akan tetapi, tidak serta-merta akan menjawab langsung sejumlah tuntutan itu. Ia juga mengatakan bahwa Presiden akan menanggapi sesuai kapasitasnya, serta dalam mengambil keputusan, Presiden tidak pernah hanya mendengarkan salah satu sumber saja. Menteri Pertahanan yakni Safri Samsudin juga menambahkan bahwa ia menghormati aspirasi para senior yang memberikan usulan tersebut. Ia mengatakan akan mengkaji usulan itu serta memilah mana yang produktif dan mana pula yang belum bisa dibahas lebih lanjut. Ketua Umum PSI yang juga bagian dari pemerintah serta adik dari Gibran Rakabuming Raka yakni Kaesang Pangarep
mengatakan bahwa secara konstitusi, presiden dan wakil presiden sudah terpilih secara langsung oleh masyarakat. Jadi sudah sesuai konstitusi. Secara tidak langsung, Kaisang akan pasang badan terkait jabatan kakaknya, serta mengatakan bahwa usulan Forum Purnawirawan TNI tidak sesuai dengan konstitusi. Wakil Ketua Umum Golkar, yakni Doli Kurnia, mengatakan pemerintah harus menanggapi serius tuntutan tersebut yang meminta pemakzulan Gibran. Ia juga mengatakan bahwa usulan pemakzulan tersebut haruslah jelas berdasarkan hukum atau alasan administrasi, sehingga ada alasan yang kuat untuk pergantian wakil presiden. Ia menambahkan, Prabowo Gibran merupakan satu paket yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun mengatakan bahwa Presiden Prabowo harus terus menanggapi permintaan Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Menurutnya, usulan tersebut bukan berasal dari relawan, akan tetapi dari purnawirawan, sehingga harus menaruh perhatian lebih terhadap usulan itu. Bahkan, Komarudin juga menyoroti bahwa mantan Panglima ABRI dan Wakil Presiden Tri Sutrisno juga menjadi bagian dari pihak Forum Purnawirawan, sehingga usulan tersebut pastinya mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan kedepannya. Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan, yakni Roma Hurmuzi, juga turut mengatakan Forum Purnawirawan TNI memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya terhadap pergantian wakil presiden. Beliau juga menambahkan, tetapi tetap ada sistem tata negara dan prosedur yang harus ditaati. Tentunya, perdebatan ini pun terus bergulir sehingga menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana sebenarnya mekanisme untuk memakzulkan wakil presiden. Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yaitu Dr. Yance Arizona, SH.MH. MA, mengatakan bahwa permintaan pemberhentian wakil presiden Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI kepada MPR belum memiliki dasar hukum yang memadai. Setiap proses pemakzulan haruslah berjalan berdasarkan ketentuan konstitusional dan bukan semata-mata didorong oleh opini ataupun tekanan politik. Secara konstitusional, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden telah diatur secara tegas dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemakzulan hanya dimungkinkan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa pintu masuk proses pemakzulan terletak di DPR, bukanlah MPR, karena DPR dapat menggunakan hak angket atau langsung mengajukan hak menyatakan pendapat jika terdapat dugaan bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan pasal 7A. Proses ini nantinya melibatkan berbagai lembaga negara seperti MK yang menyatakan terbukti bersalah, maka bisa menjadi dasar MPR untuk mengadakan sidang dan memberhentikan presiden atau wakil presiden. Ia juga menyampaikan bahwa secara teoritis dugaan pelanggaran etik atau manipulasi dalam proses pencalonan dapat dimasukkan sebagai pelanggaran berat maupun perbuatan tercela, terutama jika terbukti ada intervensi kekuasaan dalam proses tersebut. Jika disimpulkan, maka proses pemakzulan hanya sah jika berangkat dari fondasi hukum yang kokoh, bukan sekedar gelombang ketidakpuasan politik. Walaupun kita acap kali kesal dengan wakil presiden kita, seperti mengerjakan tugas-tugas yang tidak seharusnya dikerjakan oleh jabatan setinggi wakil presiden, yakni membuat konten YouTube, membuat kantor aduan di satu tempat yang mana tidak semua orang dapat mengaksesnya secara langsung, maupun tidak pernah berdebat secara langsung di forum-forum akademik maupun diskusi publik. Ia tetaplah wakil presiden kita, dan pemakzulan harus dilakukan secara konstitusional. Jika tidak didasarkan secara konstitusional, lantas apa yang membedakan kita dengan beliau ketika mencalonkan diri?
Inilah suara Jaka pada kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.